Saya minta satu fakta aja nyata. Ada nggak sih? Saya nggak tahu nih. Saya bertanya. Ada nggak antum pernah dapatkan salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang dalam ceramahnya ceritanya itu mimpi seperti contohnya Syekh bin Bas. Coba sebutkan satu ustadz salafi di Indonesia yang menceritakan kisah Syekh bin Bas ini dari Syekh Sadhan ini dalam ceramahnya. Ada nggak Ustaz? Saya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Saudara-saudara sebangsa setanah air, buat hurufat Habib yang dimana Nabi hadir di pengajian Habib. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut. Saya minta satu fakta aja nyata. Ada nggak sih? Saya nggak tahu nih. Saya bertanya. Ada nggak antum pernah dapatkan salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang dalam ceramahnya ceritanya itu mimpi seperti contohnya Syekh bin Bas. Coba sebutkan satu ustadz salafi di Indonesia yang menceritakan kisah Syekh bin Bas ini dari Syekh Sadhan ini dalam ceramahnya. Ada nggak Ustaz? Saya nggak pernah dapatkan itu. Muamalah ya, al aslu fil muamalat al ibahah. Ya. Mengedit foto, kemudian upload video. Jadi keliru kalau Gus Ajir tanya dalilnya gitu. Sama ketika antum pakai Samsung, pakai HP, pakai laptop, terus mana dalilnya? Dalil Al-Qur'an. Gitu keliru, Gus. Yang benar itu antum tanya dalil, mana dalilnya tabarruk di kuburan. Nanti kita jawab. Nanti kita bahas itu. Tuh. Jadi keliru pertanyaannya. Kemudian yang kedua, saya mau tanggapi Ustadz Faris. Beliau mengatakan nggak ada kata belajar. Jelas Habib itu, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Itu nyebut mau belajar nahwu. Bisa diputarkan? Silahkan diputarkan videonya. Ya. Mau hadir? Sebentar. Hadir. Kata-katanya hadir, Ustaz. Katakannya Ya, hadir, kalau bukan saya keliru, belajar. ya, kalau saya keliru Ini bisa maaf, Ustaz, maaf. masih waktunya. Ya, oke. ya, kalau saya keliru boleh diluruskan, enggak apa-apa. Nah, Tafadhol. Ya, monggo, masih waktu. Oh, masih ada. Nah, dari segi bahasa ya, teman-teman. dan. Oh. Kita kembali dulu. Apakah Habib Mujtaba mengatakan belajar? Itu dulu. Coba dibuktikan. Dia mengatakan sebentar ya. Hadir. Ya, dia hadir. Dari segi bahasa ya, kalau kita mengkaji dari segi bahasa, Nabi pagi hari terburu-buru bawa kitab, ingin hadir di pelajaran nahwunya Habib. Ya. Di sini kalau kita mengerucut pada pembahasan di pagi hari, itu adalah menjelaskan waktu. Bawa buku, ya, perhatikan, bawa buku artinya apa? Objek buku yang dibawa oleh orang tersebut mengisyaratkan konteks akademis. Perhatikan, untuk bahan pembelajaran. Oke. Bawa buku. Terburu-buru artinya apa? Di pagi hari loh, terburu-buru. Oke, bisa tenang dulu ya. Di pagi hari terburu-buru. Ibarat kita melihat ada anak-anak. Ya, sudah jam 8. Ya. Oke. Jam 8 pagi. Terburu-buru dia mau pergi ke sekolah bawa tas. Ya. Artinya apa? Kenapa dia pergi ke sekolah? Ya, Karena belajar. ingin menghadiri pelajaran dari gurunya. Ini perbedaannya hanya Nabi dan anak-anak. Nabi bawa kitab, sedangkan Nabi SAW kita tahu sendiri tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Oke. Nah, terus buat apa dia bawa buku? Buat apa bawa buku? Kalau bukan untuk apa? Walau bukan untuk apa? Diajari membaca atau mengucapkan dengan cara yang benar, pelafasan. Belajar nahwu. Ingin hadir. Nah, ingin hadir nih menjelaskan motivasi. Ketika ada orang ingin hadir, itu adalah penjelasan tentang motivasi. Motivasi atau tujuan dari ketergesaan orang-orang tersebut menyambung lagi kepada kalimat awal tergesa-gesa. Dengan kalimat ingin hadir ini menyambung dia. Yaitu agar bisa mengikuti kelas atau pelajaran yang diadakan oleh Habib tersebut. Jadi di sini dari segi bahasa, meskipun tidak ada kata-kata belajar, tetap tujuannya ingin belajar. Dan ini bukan cuma satu-satunya. Perendahan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma satu-satunya. Ya, kepada ulama keempat imam mazhab diceritakan bahwa saya ini tidak pantas belajar kepada Habib. Yang pantas itu Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi. Bahkan ada pengakuan sendiri dari Habib bahwa Imam Syafi'i, perhatikan, Imam Syafi'i
itu tidak apa-apa, Pak. Tidak ada apa-apa. Mohon maaf, dibanding- waktunya Maaf, habis. itu melebar. Mohon maaf, waktunya. Itu melebar kemana-mana. Waktunya habis. Ya, jadi memang di antara beberapa ceramah yang demikian itu Itu melebar kemana-mana. Kita fokus ke mimpinya Habib Ali Al-Habsyi. enggak, kita membahas masalah kebiasaan merendahkan. Sebentar, mohon maaf. Merendahkan. Mas Heri, sesi antum sudah habis. Ya, untuk menanggapi kita Apakah bisa menambah? Nanti. mohon maaf karena waktunya sudah habis. Antum jangan jawab mimpinya. Ini Mohon maaf. waktu Saya untuk tanggapan. Mohon maaf nggih. Tadi Ustaz, antum enggak tahu Ustaz, sebabul muslimi fusukun. Mencaci maki orang muslim itu fasik, Ustaz. Mas Heri berkali-kali ngomong sontoloyo. Iya, antum akui. Sontolo itu kan artinya lawakan. Iya, itu diucapkan pada ulama layak. Kalau ulamanya menghina Nabi, Loh, ulamanya menghina Nabi. Nah dulu, terlepas itu ulamanya menghina Nabi. Kalau pendekatannya begitu, setiap yang bersalah langsung kita hajar. Kapan kita akan damai? Ya, saya potong dulu teman-teman ya. Semestinya ya ada yang lebih parah lagi, yaitu perkataan dari pendekar Aswaja. Siapa kalau bukan julukan dari Pak Idrus Romli. Itu menghina ya Salafi ini, salah fikir lah, Salafi ini setan alas lah, Salafi ini hantu banyu lah. Banyak teman-teman ya. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiritan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air. Tapi teman-teman ya, kalau perkataan kita bandingkan perkataan dengan Bang Hari Prasontoloyo, mana yang lebih merendahkan ya? Padahal perkataan dari Pak Idrus Romli ini sangat-sangat tidak pantas diucapkan seorang tokoh, apalagi yang ngaku sebagai ya aswaja teman-teman ya, kiai lagi ya. Berarti kan ya ustadz-ustadz salafi ataupun ulama-ulama salafi ini ya hantu banyu ataupun setan alas. Nah, itu juga tidak boleh kita ikuti teman-teman. Tadi antum belum bisa menjawab. Habib Mujtaba tidak sekalipun mengatakan belajar. Antum akui dulu itu. Akui dulu. tapi motivasi Enggak, akui dulu. Beliau enggak mengucapkan belajar. memang tidak Oke, mudah. fix. Berarti itu antum menyimpulkan tanpa tanya. Dan motivasi dari- ini waktu kami. Mohon maaf, tadi kami enggak potong ya. Gus Ajir nih. Yang kedua, kita belum tahu dalilnya ini. Mencoreng-coreng wajah itu kan menghinakan, Ustaz. Mengekspresikan, oke, saya sepakat, itu nggak boleh. Maka kami tidak pernah melakukan. Bedanya adalah Anda berkali-kali mengatakan di belakang kami ada guru-guru, seolah-olah guru-guru Anda ini yang malam ini nggak hadir itu membenarkan perilaku Anda. Kalau semua guru membiarkan perilaku ini, Mas Heri, akan semakin kacau. Ya, Itu Oke. keberatan kami. baik. Iya, saya boleh menambahkan atau Ya semestinya sih yang suka ngedit ya foto, bahkan ada foto Ustadz Salafi juga diedit memakai topi yang merah putih itu teman-teman ya, seperti orang-orang Nasrani itu kalau hari rayanya. Dan banyak lagi diedit-edit lah ya. Itu ya kelompok siapa itu yang suka ngedit foto Ustadz Salafi ya. Mas Heri, ini saya mau ajak dialog singkat ya, tapi Mas Heri untuk nanggapin singkat. Saya dapatkan satu mimpi, ada satu Habib yang dimana Habib tersebut didatangi oleh dua orang. Artinya ada satu orang mimpi melihat di dalam mimpinya bahwasannya ada seorang Habib didatangi dua orang yang berselisih dan bertikai. Dua orang ini menginginkan untuk permasalahannya ditengahi dan diselesaikan oleh Habib tersebut. Baik, setelah itu datanglah dua orang ini menanyakan permasalahannya. Lalu Habib tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dua orang yang bertikai ini. Dua orang ini mengatakan, atau orang yang melihat mimpi ini mengatakan, saya melihat di sebelah Habib tersebut adanya Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar ketika Habib tersebut berbicara, ia mengangguk-angguk. Ya, Sayyidina Umar mengangguk-angguk dan tidak melontarkan satu kata pun. Ya, artinya di sini Sayyidina Umar tidak berbicara sedikit pun dan hanya mendengarkan sang Habib menyampaikan apa yang beliau utarakan. Nah, lalu para muhibbinnya atau murid-muridnya melihat atau ketika mendengar mimpi ini mengatakan, oh ini isyarat sebagai apa?
bahwasannya Habib ini diakui oleh Sayyidina Umar ilmunya lebih tinggi, ilmunya lebih baik, ilmunya ini merupakan sebuah fikihnya Habib ini memang luas dan mendalam. Saya rasa ini, saya juga meyakini bahwasannya cerita ini khurafat. Apakah Anda juga seperti itu? Meyakini hal tersebut? Yang gimana? Iya, bahwasannya Sayyidina Umar hanya sekedar Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, ketika Habib ini berbicara dia cuma ngangguk-ngangguk aja, tidak memberikan komentar, dan Habib ini berani berbicara di depan Sayyidina Umar. Ya. Hah? Sebagai cerita ini khurafat atau cerita penghinaan kepada Sayyidina Umar? Yang ceritanya? Iya, cerita yang tadi saya sampaikan kepada Anda. Penghinaan atau bukan? Penghinaan atau bukan? Ya di mana dulu riwayatnya? Gimana dulu riwayatnya? Tadi sudah saya sampaikan. Udah diceritakan tadi. Penghinaan kepada Nabi atau bukan? Kepada Sayyidina Umar? Itu mimpi. Iya, penghinaan kepada Sayyidina Umar atau bukan? Mimpi tersebut. Coba diulangi. Baik, ada dua orang datang bertikai, mendatangi Habib, ingin menyelesaikan masalah. Lalu Habib tersebut, ya, ketika itu dua orang ini datang meminta kepada Habib tersebut untuk diselesaikan masalahnya. Lalu Habib tersebut menyampaikan, menjelaskan masalah mereka dan menyelesaikan masalahnya dengan mengeluarkan ilmu fikihnya. Lalu di sebelah Habib tersebut ternyata ada Sayyidina Umar, tidak berbicara apapun, hanya dengar sambil mengangguk-angguk begini. Ya, lalu murid-muridnya ketika mendengar ini, oh ini isyarat bahwasannya Habib ini ilmunya tinggi, fikihnya mendalam. Ini menunjukkan isyarat bahwasannya ilmu Habib ini sangat tinggi dalam ilmu fikih. Murid-murid itu tahu dari mana, Ustaz? Ya diceritakan. Iya, dia tahu dari Iya, saya nggak mau tanya itu. Saya tanya itu. Enggak, sekarang enggak saya konfirmasi enggak, Anda dulu. tolong Murid-murid itu saya tahu Anda dari mana? saya berikan waktu saya sesuai Saya tanggapi, untuk saya iya, tanggapi. baik. Menjawab, itu Dari penghinaan atau bukan aja? Dari kisah antum, Ustaz. Murid-murid Saya- itu tahu dari mana kalau ilmu Habib itu tinggi dan Saya segala macam? Dia tahu dari mana? Pertama, ini waktu saya tidak mengizinkan Anda untuk Kan saya ditanya. iya, dengarkan dulu. Saya mengizinkan Anda Ah. untuk menanggapi sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Ini Ya, menghina atau bukan? tanggapan Menghina atau saya. bukan? Itu tanggapan saya. Itu logical fallacy, Ustaz, Ustaz. Antum cukup, Ustaz. kasih satu atau dua. Iya Baik, atau bukan? oke. Maaf. Baik. Itu cacat logika setelah Baik. diskusi, Ustaz. Cerita ini cerita kita ini berikan bukan waktu dulu beliau cacat untuk logika dalam maaf, kisah maaf. saya. Cerita ini Itu nggak cerita- cocok. Ustaz cerita- Tamrin, maaf. Stop dulu sebentar. Kita berikan waktu kepada beliau Oke. ya, untuk cerita untuk ini sebetulnya bukan cerita Habib. Cerita Syekh Abdul Aziz bin Baz juga. Sebagaimana yang ditukilkan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan dalam kitabnya Imam Abdul Aziz bin Baz, Durusun wa Mawaqif wa Ibar, karya Abdul Aziz Sadhan, halaman 110. Silakan dicek. Oke. Ya, Ustaz. Ya, Mohon maaf waktunya. baik. Ya, mohon waktunya. Silakan. Ustaz Faris dalam membela Habib di video itu, barusan beliau katakan ya itu bukan khurafat atau Habib yang bawa kitab tadi katanya disamakan dengan apa namanya Syekh bin Baz memimpin sholat. Terus bilang nggak ada sahabat yang berani maju jadi imam sholat. Ada Ustaz Abdurrahman bin Auf. Ya. Antum mungkin tidak pernah baca. Anda Ya. kurang tepat bahwa Kemudian silakan dicek. Kemudian siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun itu dilemahkan riwayatnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya kalau antum katakan nggak ada ya muskil. Jadi gimana dengan kisah sahabat Abdurrahman bin Auf? Jadi itu nggak ada korelasi. Itulah yang saya katakan tadi. Jadi Ustadz Faris ini mati-matian membela Habib tadi karena konotasi dalam video Habib itu ya jelas. Memang oke, nggak ada kata belajar. Nabi SAW mau hadir di majelis, bawa kitab. Kita sudah paham. Antum kalau bawa kitab mau hadir ke majelis mau ngapain, Ustaz? Belajar. Nggak mungkin antum nyanyi atau lagi main gitar, nggak mungkin, Ustaz. Antum datang bawa kitab, hadir ke majelis mau belajar, Ustaz. Ya. Jelas itu. Orang yang cerdas, saya yakin antum cerdas. Ya. Nah, jadi jangan lari kemana kesini kemana. Apa namanya kias yang kita gunakan itu dalam rangka untuk membela. Sebenarnya kalau saya lihat pribadi, wallahu a'lam, ini bukan masalah kritiknya Harry Pras atau bukan Harry Pras. Tapi karena yang dikritik ini adalah seorang Habib. Makanya terbalik kalau Gus Ajir mengatakan oh ini apa namanya bukan kiai, kalau yang penting bukan kiai, yang penting bukan Habib, pasti nggak apa-apa. Nggak gitu juga. Saya nggak Ya. mengatakan. Kalau kita sebentar, Set. Kalau mau disama-samakan ini, saya minta satu fakta aja nyata. Ada nggak sih, Set? Saya nggak tahu nih, saya bertanya. Ada nggak antum pernah dapatkan salafiyin ahlus sunnah wal jamaah ya, yang dalam ceramahnya ceritanya itu mimpi seperti contohnya Syekh bin Baz. Coba sebutkan satu ustadz salafi di Indonesia yang menceritakan kisah Syekh bin Baz ini dari Syekh Sadhan ini dalam ceramahnya, ada nggak, Ustaz?
Saya nggak pernah dapatkan itu. Karena yang saya tahu mereka kalau ngajar hadis, Al-Quran, hadis, qaul ulama, Al-Quran, hadis seperti itu. Jadi nggak ada tuh cerita-cerita mimpi kemudian ini begini dan begitu. Bukan kita melarang juga, ya bisa-bisa kalau mau cerita silahkan cerita. Tapi karena cerita ini di media sosial, kita sekarang hidup di era digital, kita sudah bisa melihat. Jadi orang bisa menanggapi itu, termasuklah Harry Pras. Saya lihat begitu. Karena dulu, kalau mungkin dulu kita sebelum kenal dunia YouTube ini, kita kan nggak tahu mungkin para habaib dulu mereka cerita. Saya bisa, Ustaz. Saya datangkan beberapa kisah-kisah yang ada di kitab-kitab teman-teman sendiri. Kitabnya para habaib. Buka saja. Kitabnya para habaib. Tapi ini waktunya mungkin kurang. Nanti kita masuk di bab tabaruk aja nanti. Ya. Sampai ada sebagian mereka disebutkan siapa namanya? Baswedan juga dia, tapi bukan antum saja. Itu subhanallah dikisahkan sampai kisahnya itu para habaib ini dianggap sebagai orang yang suci, sampai kotorannya pun dianggap suci juga. Kalau nggak salah namanya Ahmad bin Abdullah Baswedan. Ya, tapi bukan antum saja, mohon maaf. Kami bisa tunjukkan beberapa seperti dalam kitab Tadhkirun Nas bima wujida minal masail fiqhiyati wa ma ta'allaqa biha fi majmu'i kalami sayyidina al-habib al-imam al-arif billahi wad-dali alaihi jami' asrar aslafil a'immatil aqyasi Shihabuddin wa barakatil muslimin al-alamil nibras Ahmad ibn Hasan ibn Abdullah al-Attas. Ini ditulis oleh Abu Bakar al-Attas ibn Abdullah ibn Alawi Mohon maaf, bin Zain al-Habsyi. mohon maaf, saya potong sebentar. Ini bab tabaruk atau? Bukan. Lihat, ini sekilas saja. Masih di menghibur. Ini Ya. saya pause ya. Ini silakan dilanjutkan. Ya, jadi terkait dengan kisah-kisah, cerita-cerita, kisah-kisah mimpi segala macamnya. Artinya kan Gus Ajir dan Ustadz Faris ini kan sedang membela begitu. Kami ini kan mendengarkan hal-hal seperti ini agak gimana gitu ya. Apalagi kita di era digital, kita bisa lihat videonya dan semua orang bisa tahu. Kalau Gus Ajir marah, itu diedit segala macamnya. Pertanyaan saya begini, Gus Ajir benar nggak Habib itu ngomong gitu? Siap. Enggak, kalau seandainya saya tanya begitu, di videonya Harry Pras, benar nggak Habib itu ngomong begitu? Itu kan kita bisa lihat videonya. Contoh, saya kasih contoh di kisah yang disebutkan dalam halaman 35. Ya, Habib yang bermimpi ini atau dia Ustaz, mohon maaf. mengatakan, Su'ila Syekh Ahmad, saya bacakan teksnya. Mohon maaf, waktunya habis. Habis? Qadarullah.